Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga pada hari ini sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ya sholat 5 waktu. Baiklah, sebelum memulai aktivitas kita belajar daring ini, marilah kita mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7 semester 1 pelajaran pendidikan agama Islam K13. Kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang akan kita bahas yaitu tentang alif, lam, samsia, dan alif, lam, komaria. Alif, lam, samsia, dan alif, lam, komaria, apakah itu ilmu tajwid seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama. Baik, yang pertama, anak-anakku sekalian, kita akan bahas apa sih itu alif lam samsia. Di sini pengertian alif lam samsia merupakan hukum bacaan tajwid, di mana huruf lam tersebut harus dibaca idgham. Apa itu idgham? Idgham itu adalah memasukkan ke dalam huruf berikutnya atau bunyinya melebur. Itu yang disebut dengan idgham atau tidak dibaca jelas. Ketika menghadapi beberapa huruf hijaiyah berikut ini, nah huruf ini adalah huruf samsia. Samsia itu sendiri artinya matahari, tidak jelas dibaca. Anda coba lihat matahari di siang hari, bagaimana mata kamu? Nah, begitu pula huruf syamsia, artinya ketika huruf alif lam ini bertemu dengan huruf syamsia yang ada 14 ini, maka huruf alif lamnya tidak dibaca karena tidak jelas. Dan ciri yang kedua, untuk mengetahui bahwa dia itu huruf samsia bertemu dengan huruf alif lam, huruf samsia ini mereka ini ada tanda tasdid atau tanda sabdu ketika bertemu dengan huruf alif lam. Baik, kita akan bahas apa saja huruf samsia itu. Yang pertama ada huruf ta, huruf sa, huruf zal, huruf zai, ada huruf ro, sin. Nah, ini sin dan ini shin. Kita harus bisa membedakan cara membaca kedua huruf hijaiyah ini supaya tajwidnya kena. Kalau huruf ini yang tidak punya titik ini bacanya biasa aja sin. Tapi kalau yang punya titik 3 ini membacanya shin. Shin lebih jelas. Kemudian sod. Nah, huruf sod jangan sod. Kalau sod dia berubah huruf T. Jadi harus ada kolkolanya. Sod. 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 Kemudian do. Nah, untuk menyebutkan huruf do ini, lidahmu di bawah gigi atas. Do. Do. Jadi mulutnya agak sedikit moncong ketika menyebutkan huruf do ini ya. Do. Do. Kalau Anda menyebutkan cuma do, dia akan berubah menjadi huruf dal. Jadi hati-hati. Do. Bacaan Al-Quran apabila salah membaca huruf maka salah pula pengertiannya, artinya berbeda. Hati-hati membaca huruf hijaiyah. Do. Kemudian ada huruf to, zo, ada huruf lam, ada huruf nun. Nah, inilah ke-14 huruf syamsiah. Dihafalin ya. Adapun contoh bacaan alif lam samsiah, kita akan melihat anak-anakku. Seperti contoh yang pertama ada kata Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman yang diartikan kasih sayang. Yang mana huruf alif lam samsianya? Tadi kita melihat bahwa ciri dari huruf alif lam samsiah itu ada tanda tasdid. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu salah satu contoh dari alif lam samsiah. Mana huruf alif lam samsiahnya? Huruf samsiahnya adalah huruf ro. Sedangkan ilmu tajwid alif lamnya ini. Jadi saya tegaskan kembali bahwa ciri dari huruf alif lam samsiah atau samsiah bertemu dengan ro itu adalah cirinya apabila huruf samsiah ini ada tanda tasdid dan diawali dengan alif lam ini, maka itu ilmu tajwid alif lam samsiah. Contoh kedua,
ad-dolalah, ad-dolalah. Huruf do ini adalah huruf samsia. Ilmu tajwidnya ada alif lam. Kita perhatikan huruf do-nya ada tanda tasdid. Ad-dolalah. Contoh ketiga, as-solat. Huruf samsianya adalah huruf sod dan bertanda tasdid. Kemudian lanjut, contoh ketiga, as-solihat. Ini huruf samsianya. Kemudian asy-syajarah, asy-syajarah, shin. Nah, inilah huruf dari syamsiah yang bercirikan ada tanda tasdid atau tanda sabdu dan kemudian ada alif lamnya tidak bertanda. Inilah yang disebut dengan ilmu tajwid alif lam syamsiah. Contohnya anak-anakku sekalian bisa juga dicari di Al-Qur'an ya, biar ilmunya bertambah. Lanjut ya. Cara membaca alif lam syamsiah saya ulang kembali. Apabila huruf alif lam ini bertemu dengan huruf 14 ini ada to, sa, so, ro, ta, za, zal, shin, sin, nun, dal, shin, zo, to, lam. Ini contoh-contohnya anak-anakku sekalian ya. Cara membacanya seperti biasa. Ini contoh pertama misalnya alif lam bertemu dengan huruf to. Huruf to itu adalah huruf samsia. Watoriq, watoriq. Huruf to-nya ingat ya, huruf to, huruf so, pokoknya huruf yang samsia ini apabila dia bertemu dengan huruf alif lam, maka dia harus ada tanda tasdid, tanda sabdu seperti ini. Maka itulah disebut dengan alif lam samsia. Oke, next. Berikutnya kita akan membahas tentang bacaan alif lam komariah. Apa itu alif lam komariah? Dia merupakan hukum bacaan tajwid di mana huruf lam ya harus dibaca dengan jelas ketika bertemu dengan huruf hijaiyah seperti ba, jim, ho, ha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, hamzah, ya. Nah, ini huruf komariah. Perbedaannya kalau samsia tadi, huruf samsia itu kalau bertemu dengan huruf alif lam, dia harus pakai tanda tasdid atau tanda sabdu. Dan huruf alif lamnya tidak ada tanda sama sekali. Artinya ketika bertemu dengan huruf samsia, alif lamnya tidak dibaca. Nah, berbeda dengan bacaan alif lam komariah. Kalau alif lam komariah, alif lamnya itu ada tanda dan jelas dibaca. Khususnya tandanya adalah tanda sukun atau tanda mati pada alif lamnya. Ya, ingat. Sehingga huruf komariahnya jelas dibaca. Ingat ya. Huruf komariahnya jelas dibaca apabila huruf alif lamnya ada tanda sukun. Kita lihat. Misalnya contoh yang pertama dari alif lam komariah. Alhamdulillah. Nah, ini huruf alif lamnya, ilmu tajwid alif lamnya. Dan H ini adalah huruf komariah. Ya, Alhamdulillah. Oke, yang kedua. Al-Furqan. Al-Furqan. Ini huruf komariahnya dan ini adalah huruf alif lamnya. Jadi alif lamnya dibaca kalau pada komariah. Al-Ghafurah. Jadi komariah itu artinya bulan ya. Samsia itu adalah matahari. Kenapa mereka itu berbeda? Kalau bulan Anda kalau melihatnya di malam hari jelas ya mata kita tidak kabur. Terang menderang, makanya bacaan komariah itu jelas. Sedangkan pada samsia karena dia matahari, Anda coba melihat matahari di siang hari, maka kelihatannya tidak jelas. Nah, disebut dia tidak jelas itu adalah alif lamnya. Alif lamnya tidak jelas dibaca ketika bertemu dengan huruf samsia. Nah, ini perbedaan
alif lam samsiah dan alif lam komariah. Perbedaan yang pertama, kalau di samsiah itu alif lam samsiah itu terdapat tanda tasdid ya, tasyid atau tanda sabdu. Sedangkan pada alif lam komariah, alif lamnya terdapat tanda sukun atau mati. Contoh perbedaan kedua, huruf lam pada alif lam syamsiah tidak dibaca al, melainkan lebur ke dalam huruf kedepannya. Maksudnya ketika huruf alif lam itu bertemu dengan huruf samsiah, alif lamnya tidak dibaca lagi, langsung menyebur kepada atau mengucapkan pada huruf samsiah. Sedangkan pada alif lam komariah, huruf alif lamnya jelas dibaca ketika bertemu dengan huruf komariah. Kemudian perbedaan ketiga, di depan huruf alif lam terdapat huruf samsiah, sama ya. Komariah juga sama. Kemudian hurufnya ada 14, ya ini ya huruf samsiah, sama dengan huruf komariah juga ada 14. Itulah perbedaan dari alif lam samsiah dan alif lam komariah. Saya rasa Anda sudah paham ya tentang perbedaan ini karena tadi sebelumnya sudah melihat contoh-contohnya. Cara membacanya sama seperti contoh alif lam komariah tadi, alif lamnya dibaca jelas. Ini contoh alif lam bertemu dengan huruf komariah. Ini huruf komariah ya. Kita baca salah satu contoh, misalnya alif lam bertemu dengan huruf alif. Fil or ini alif lamnya dan alif ini adalah huruf komariah. Alif lamnya jelas dibaca ya dengan fil. Kemudian alif lam bertemu dengan ba misalnya. Hazal balad. Hazal balad. Nah, alif lamnya ini ba ini huruf komariah. Kemudian alif lam bertemu dengan ghin. Bil ghaib. Bil ghaib itu ya. Ini huruf alif lamnya, ini huruf komariahnya. Alif lam bertemu dengan ain. Ha ya, alif lam bertemu dengan ha. Bilhamdi, bilhamdi. Kemudian contoh berikutnya, alif lam bertemu dengan huruf kho. Lihubbil khair. Lihubbil khair. Ini alif lamnya dan ini huruf kho-nya, kho komariah. Alif lam bertemu dengan fa. Bil Fatihah, bil Fatihah, ini alif lamnya dan ini huruf komariahnya. Dan seterusnya anak-anakku sekalian ya, mudah-mudahan sampai di sini paham cara membaca huruf alif lam bertemu dengan huruf komariah. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat dan coba praktekkan pada ayat-ayat suci Al-Quran lainnya ya. Yuk kita ngucapin lapas hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Tapi sebelumnya ingat ya anak-anakku sekalian, apa sih Pak manfaat untuk belajar tajwid ini? Nah, silakan tulis diskusi di komen di bawah ini ya. Jangan lupa apa sih manfaat dari belajar ilmu alif lam samsiah dan alif lam komariah. Dan kira-kira dari kedua perbedaan ini apa yang Anda dapatkan? Itu saja materi daring kita pada siang ini atau pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi siswa yang berakhlak mulia, berperilaku baik, dan berprestasi. Jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.